ceritanya sangat menyentuh. Iya benar. Aku speechless. Jangan nangis guys. Iya, ini aku mau menitipkan air mata nih. Sedikit lagi, bentar lagi. Tadi juga udah kuat gitu ya. Iya, nanti buat menyiram bunga-bunga di depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akademia semuanya. Di hari yang cerah ini yang masih diselimuti di bulan suci Ramadan, dengan harapannya teman-teman semua dapat menjalankan ibadah puasa ini dengan lancar di hari ini dan di hari kemenangan nanti, di hari Raya Idul Fitri gitu ya. Nah, tak kenal maka kata sayang, maka aku akan memperkenalkan diri. Aku Syalki RMFM yang akan menemani akademia semuanya di hari luangnya atau di waktu luangnya atau di ngabuburit di hari ini gitu ya. Nah, kali ini Syauki tidak sendirian karena akan ditemani dua orang. Nah, siapa aja nih? Mungkin akan Mbak kepo. Nah, langsung saja. Sama siapa aja nih, Kak? Albert 454. Dan juga Sandi. Nah, kita bertiga akan memberikan informasi kepada kalian atau sharing-sharing gitu ya tentang topik yang akan kita bahas. Nah, di kali ini mungkin akademia juga kepo apa sih acara kali ini, yaitu Share to Share Ngarem RMFM 2021 yang mengangkat tema melalui berbagi memulai silaturahmi gitu. Nah, dan juga kita punya tim hore ini di belakang layar. Jadi bukan hanya kita bertiga, tapi di belakang layar juga ada penonton bayaran lah gitu ya. Nah, mungkin akademia juga kepo mengenai apa sih Ngarem Arem FM itu. Nah, mungkin Syaki akan jelasin Ngarem Arem FM ini adalah agenda tahunan dari Arem FM yang dilaksanakan di setiap bulan suci Ramadan, dan itu tujuannya adalah untuk berbagi ke sesama, yaitu acaranya adalah berbagi takjil atau menu berbuka puasa bagi masyarakat UNES terutama, dan juga buka puasa bersama bagi kru-kru Arem FM gitu. Nah, ngomongin soal berbagi nih, topik pembahasan kali ini adalah berbagi gitu ya. Nah, sebelum masuk ke topik langsung kita membahas, mungkin Syauki akan menyapa dulu dari dua orang ini. Mungkin Kak Robert nih, selamat datang di Ngarem FM di Share to Share gitu Terima ya. kasih sudah menyambut saya, mengundang saya di RMFM tercinta. Ya, sangat dicintai sekali ya. Sampai bosen mungkin ya di RMFM gitu. Iya. Nah, apa kabarnya nih, Kak? Alhamdulillah, sosok lah ya. Mungkin disibuk apa di perkuliahan ini, atau mungkin sudah masuki dunia-dunia hampir mau lulus gitu? Kalau bahas perkuliahan nanti kelihatan umurnya ya, kelihatan tuanya saya ya. Ya sekarang sih nggak apa, semester akhir lah kayak gitu, sudah menempuh skripsi kayak gitu ya. Doain ya teman-teman di rumah akademia semua Mau jalankan gitu. Iya. Mungkin udah bau-baunya bau kertas HPS gitu ya. Jangan bawa tanah aja sih. Gak mungkin gitu. Nah, untuk Kak Sadi sendiri nih, lagi sibuk apa sih, Kak gitu? Kalau aku ya sama kayak Kak Robert, kita di semester ini kita memang lagi pusing-pusingnya gitu kan. Lagi perhara perskripsian lah, sama dosen pembimbing juga kita lagi mumet-mumetnya. Jadi ya emang kita kesibukan sekarang emang lagi skripsi dan kita organisasi yang lain sih gitu. Iya. Ketika mereka berdua ada huru-hara tentang itu ya, semester akhir, mungkin dari Syauki sendiri itu merasa insecure atau mungkin tertawa melihat mereka semua gitu karena masih semester 4 ya, mungkin masih nyantai gitu, kayak mikir untuk skripsian pun juga kayak males deh, ngapain sih gitu. Masih lama, jangan dibuat overthinking dulu gitu. Masih ada waktunya gitu ya. Dan langsung kembali ke topik. Nah, kali ini kita akan bagi tentang berbagi gitu ya. Nah, menurut Syauki kepo nih, menurut Kak Robert atau Kak Sandi sendiri berbagi itu apa gitu? Oke. Mungkin dari siapa dulu nih? Aku dulu deh. Oke. Kalau dari aku sih berbagi, mungkin kita bisa berbagi atau kita menerima sesuatu barang, nggak hanya barang lah ya, kita bisa berbagi mengenai perasaan, emosional, ilmu dan lain sebagainya yang mungkin kita punya dalam diri kita, terus kita bagi ke orang lain dan orang lain menerima benefitnya, dan itulah arti berbagi menurut aku gitu. Nah, teman-teman ini semua, ini menurut Kak Sandi sendiri itu berbagi seperti apa? Mungkin akademia juga bisa untuk mencerna lebih kembali gitu ya. Nah, Iya. untuk Kak Robert sendiri gimana tuh? Kalau aku sih sama lah ya kayak Sandi. Mungkin nambahin dikit aja, karena kita kan makhluk sosial ya, balik lagi ke pelajaran IPS sosiologi dulu. Zoom Kalau yang masih politikan IPS. gitu. Iya, Zoom politikan. Jadi manusia kan makhluk sosial, kita harus berinteraksi satu sama lain. Caranya gimana? Ya salah satu medianya yaitu dengan berbagi ya gitu. Dengan kita berbagi, kita berinteraksi dengan manusia, itu menurut aku pribadi kita bisa mencapai kebahagiaan yang paling ultimate gitu. Ketika kita bisa berbagi, merasakan berbagi itu amazing loh guys.
Mantap sekali, bisa dicoba. Dan pendapat yang sangat luar biasa nih ya dari dua orang, mungkin dibilang narasumber atau itu nggak apa-apa lah ya. Nah untuk Syakri sendiri nih, mungkin berbagi itu adalah cara kita untuk memberikan atau memberi sesuatu, bukan hanya material tapi segala sesuatu yang mungkin bisa kita beri kepada makhluk sesama Tuhan gitu ya. Jadi tidak memandang, mungkin tidak memandang kalian memiliki apapun, tidak memandang semuanya, yang penting adalah niat kita untuk berbagi itu seperti apa. Bener banget, berbagi juga bukan cuma sama manusia loh teman-teman ya, sama makhluk yang lain, mungkin kucing, Makhluk gemoy gitu. makhluk gemoy, Makhluk gemoy, kucing, dengan tumbuh-tumbuhan kayak gitu boleh, apa aja lah bentuknya, apa aja makhluknya, yang penting kalian Niatnya. berbagi Ya, niatnya betul. ya. Niatnya untuk berbagi itu seperti apa. Nah, lalu manfaat berbagi nih. Mau berbagi bagi Kak Robert atau Kak Sandi? Itu apa? Mungkin Kak Robert dulu deh. Aku dulu. Oke, kalau aku manfaat berbagi buat aku pribadi ya tadi aku bilang itu mencapai kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan. Buat aku tuh ketika kita bisa berbagi ada pencapaian kebahagiaan tersendiri, kebanggaan tersendiri untuk diri sendiri. Kayak merasa hidup aku tuh bermakna untuk yang lainnya kayak gitu. Hidup aku lebih berarti buat yang lainnya kayak gitu. Jadi mungkin yang sekarang sedang merasa insecure kayak gitu, atau yang sekarang sedang merasa kok hidup aku gini-gini aja, ya coba deh koreksi, kayak kamu sekarang sudah berbagi atau belum. Mungkin ini bisa jadi cara untuk healing, menyembuhkan diri kayak gitu. Banyak cara untuk healing kok kayak gitu. Mungkin berbagi, teman-teman bisa mungkin join volunteer, apa meluangkan tenaganya buat kamu rebahan, silahkan dimanfaatkan yang baik ya kayak gitu. Atau mungkin Aku jadi tersindir. atau mungkin itu lah ya, apa yang sekarang lagi bulan Ramadan nih ya, bagi-bagi takjil lah kayak gitu, simple. Nah itu manfaat dari berbagi menurut Kak Robert gitu ya. Jadi manfaatnya tuh banyak sekali ya, akademinya. Mungkin akademia juga bisa lakuin berbagi menurut cara dari akademia sendiri. Yang penting adalah niatnya kita gitu. Ya, jadi Kak Sandi sendiri gimana tuh manfaat berbagi? Kalau manfaat berbagi menurutku sih ini berkaca dari kasusku sendiri ya. Jadi aku tuh baru-baru ini sama teman-teman circleku lah ya bahasanya. Kita Circle? itu benar. Mainnya circle guys. Iya, ada gengnya sendiri gitu. Jadi mahasiswa gabut yang lagi skripsian itu kita mengumpulkan niat, kemudian kita satukan niat kita dan kita punya finansial lah ya. Ya mungkin dikit-dikit lah ya, karena kita mahasiswa miskin juga. Jadi iya mahasiswa miskin ya. Duitnya seberapa sih buat mahasiswa, yang penting kan niat kita kan. Terus kita kumpulkan duit 20.000 per anak, terus kita belanjakan untuk kita bagi-bagi takjil atau kita bagi-bagi nasi ke tunawisma. Dan alhamdulillah ketika kita menjalankan bagi-bagi takjil itu ya dan bagi-bagi nasi ke tunawisma, ada tuh satu masa di mana kita ngasih ke orang tua yang lagi jualan sapu tuh di jalan di depan PDAM Kota Semarang itu. Dan bapaknya tuh sumringah banget gitu loh, dan langsung temanku yang di belakang yang lagi gonceng tuh, kan dia orang Minang tuh, dia tuh nggak tahu bapaknya tuh bilang matur suwun yo Mbak, saya ke jenengan api-api yang api-api gitu lah. Dan dia tuh nggak sadar kan ya itu bahasa Jawa, dan dia tuh udah paham kalau bapaknya itu ternyata doain yang baik-baik. Dan itu salah satu manfaat dari berbagi sih kalau menurut yang aku tangkap gitu. Terus dan temanku tuh langsung kayak ya Allah ternyata gini banget ya kehidupan, sangat berarti gitu ya. Sangat berarti, bahkan doa kecil pun buat dia tuh ngerasa ya Allah aku bahagia banget, ternyata kita cuma ngasih nasi sebungkus aja buat bapaknya tuh doainnya sampai segitu terusnya gitu kan. Iya benar. Soalnya apalagi kalau kita lihat bapaknya tersenyum terus bilang makasih banyak Mbak, saya doain bla bla bla, itu nyentuh banget sih di hati kita. Iya benar. Ceritanya sama menyentuh. Iya benar. Aku speechless. Jangan nangis guys. Iya, ini aku mau menitikkan air mata nih. Bentar lagi. Tadi juga udah kuat gitu ya. Iya, nanti buat menyiram bunga-bunga di depan ya. Nah itu pendapat dari Kak Sandi yang begitu terenyuh dan sangat masuk di hati gitu. Jadi bukan hanya cantiknya yang Mbak bidadari gitu, tapi hatinya yang mulia bagai malaikat. Gitu. Allah Gusti. Nah itu merupakan dari manfaat dari berbagi sendiri. Dan kita lanjut ke bentuk berbagi gitu. Bentuk berbagi adalah mungkin berbagai macam bentuk cara kita untuk berbagi. Yang penting ada cara niat kita atau cara kita, bagaimana sih cara kita untuk berbagi ke sesama makhluk Tuhan gitu ya. Dan menurut Kak Robert atau Kak Sandi, apa itu bentuk berbagi? Apa aja gitu? Siapa dulu nih?
Laki-laki dulu deh. Oke deh, oke. Kalau aku sih bentuk berbagi tadi udah aku sampaikan beberapa ya, banyak macamnya. Mungkin kalau kalian nggak punya finansial, bisa banget ya mungkin volunteer kayak gitu ya, join komunitas yang bergerak di bidang sosial, masyarakat kayak gitu. Atau mungkin di pendidikan, berbagi ilmu, atau mungkin bentar mohon maaf. Iklan, batuk Pak Haji gitu. Oke, ulang ya. Banyak banget bentuk berbagi itu sendiri. Teman-teman bisa mungkin yang nggak punya finansial atau nggak punya barang untuk dibagikan, bisa dimanfaatkan tenaganya untuk volunteer kayak gitu. Join komunitas di berbagai macam bidang, banyak banget sekarang volunteer itu di berbagai macam bidang. Kalian bisa bantu menyalurkan pendidikan kalian, skill kalian, atau mungkin kalau kalian punya kelebihan di finansial, kalian bisa memanfaatkannya untuk berbagi seperti sama yang Kak Sandi lakukan tadi, berbagi makanan buat tunawisma, atau mungkin orang-orang gak usah tunawisma lah, orang-orang di sekitar kalian kayak gitu. Atau mungkin yang paling kecil yang tadi aku bilang, berbagi nggak hanya ke manusia, ke teman-teman kecil kita gitu, kucing kayak gitu. Kalian bisa ngasih makanan kecil-kecilan gitu. 17.000 doang sih kalau aku biasanya. Oh, ditaruh dalam botol kemarin ya, yang waktu ketemu bener. di bawah gitu ya. Jadi Kak Robert tuh kemarin, nah itu, jadi dia punya botol bekas tuh isinya tuh makanan kecil, jadi bagi ke kucing-kucing di UNED. Street feeding gitu loh. Iya, bahasa gitu. ininya, karenanya. Nah itu pendapat dari Kak Robert ya tentang bentuk berbagi. Nah, dan akademiasme itu, jadi kalau kita mau berbagi tuh jangan nunggu kita punya atau jangan nunggu kita kaya baru kita bisa berbagi, tapi banyak sekali bentuknya dari kita untuk berbagi, dari mulai tidak hanya material tapi mungkin dari kita sendiri, di dalam diri kita tuh apa sih yang bisa kita bagi, mungkin dari ilmu, dari skill atau lain sebagainya gitu. Nah menurut Kak Sandi sendiri tuh bentuk berbagi itu seperti apa? Berbagi itu jadi macam-macam ya teman-teman, bisa kita kumpulkan nih teman-teman kita berdayakan juga. Jadi misalnya kalau misal ada uang berlebih, kita kumpulkan sama teman-teman, kita bagi-bagi, apapun bentuknya itu terserah, monggo. Kita kasih yang membutuhkan, silahkan. Terus ya itu emang lagi hits lah ya, kayak misalnya bagi-bagi takjil itu juga monggo, silahkan, bisa ditiru teman-teman. Kemudian berbagi bisa juga dalam bentuk keilmuan, kita bisa ngajarin teman-teman yang kurang bisa gitu dalam hal apapun itu gitu kan. Terus berbagi juga kita bisa dengarkan perasaan teman-teman kita yang lagi sakit hati, terus kita kasih saran juga gitu kan ya, biar maksudnya dia nggak terlalu sakit juga ketika dia sakit gitu kan. Maksudku karena orang sakit hati pun juga butuh didengarkan gitu kan. Nggak harus kamu ngasih saran pun, mereka kalau didengarkan ceritanya pun juga alhamdulillah senang gitu. Apalagi korban ghosting dosen. Astagfirullah. Yang skripsian semangat merasakannya. Semangat berjuang skripsi. Iya, itu mungkin cara berbagi. Nah itu banyak sekali bentuk-bentuk yang dapat kita lakukan untuk berbagi, mungkin tidak untuk men-stop akademia, untuk selalu berbagi kepada sesama gitu. Nah tadi sudah bicara tentang bentuk, lah sekarang itu cara. Oh, Cara berbagi gitu. Cara berbagi itu mungkin banyak, tapi biar lebih presisi gitu ya, mungkin dari Kak Robert sendiri nih, cara berbagi itu seperti apa? Cara berbagi sama sih kayak bentuknya, cara berbagi mah nggak ada ketok palunya. Kalian yang bentuk kayak gimana, cuman sih yang lebih harus diperhatikan adalah mungkin niat kalian dulu sih, benar-benar dilihat, kayak benar-benar tanyakan dalam hati, kayak aku melakukan berbagi ini tuh tujuannya untuk apa sih kayak gitu. Apakah untuk sekedar, sekarang kan mungkin tersamarkan ya niatnya, kadang orang cuman kayak buat konten doang kayak gitu, atau mungkin ya memang ada yang niat kayak gitu. Jangan sampai nanti niatnya malah tertutupi atau tergantikan sama niat yang lain kayak gitu. Mungkin sih itu menurut aku. Sama yang penting yang dibagikan adalah yang positif ya teman-teman, jangan yang negatif. Berbagilah yang positif. Nah itu banyak sekali cara yang dapat dilakukan untuk kita berbagi, ya tentunya dengan konteksnya positif gitu. Nah untuk Kak Sandi sendiri gimana tuh cara berbagi? Kalau aku menanggapi dari pendapatnya si Robert ya tadi mengenai konten, nah aku tuh kadang juga berpikir nih sama teman-teman yang mungkin berbagi itu untuk dijadikan konten. Kita nggak
nggak tahu sih sebenarnya niat orang itu berbagi apakah emang niat tulus dari hati atau emang cuma buat konten kan. Tapi yang aku lihat dari sisi positif ada konten itu, teman-teman yang melihat pun ngerasa ingin berbagi juga gitu kan, karena berbagi itu menular loh teman-teman. Percaya nggak percaya, ketika kita misalnya lihat FYP TikTok, kita ngelihat story-nya teman-teman yang lagi berbagi ke tunawisma juga, wah masih mikir, aduh dia aja bisa, masa aku enggak gitu. Mungkin cara berbagi kita luruskan dulu kali ya dengan niat kita yang bersih, niat kita yang tulus, kemudian kita eksekusi dengan baik. Terus yang ketiga ya kita jangan mengharap apapun timbal balik dari apa yang telah kita bagi. Menurut aku begitu sih cara simpel untuk berbagi. Yang penting itu niat, dan jangan kita berharap timbal balik sama apa yang kita udah kasih ke orang. Begitu. Jadi untuk memberikan vibe positif gitu ya awalnya, vibe positif dan harus ikhlas tanpa mengharap imbalan lagi. Kemudian kalau kakak-kakak semuanya kan udah melakukan berbagi gitu, mungkin apakah ada timbal baliknya buat kita, atau penting nggak sih itu berbagi buat kita sendiri gitu? Dari Kak Sandi deh gitu. Penting nggak penting sebenarnya juga tergantung perspektif kita. Kita memandang berbagi itu sebenarnya penting atau enggak ya kita cara kita memandang berbagi aja deh. Kalau misalnya menurut kita penting ya kita lakukan, karena tiap orang beda-beda ya teman-teman. Kita nggak bisa maksa orang buat berbagi kok, karena niat orang untuk berbagi itu dia lahir dari diri sendiri gitu kan. Kalau misalnya kita maksa orang buat berbagi ya itu jatuhnya nanti nggak ikhlas gitu kan. Jadi menurutku berbagi itu perspektif kita sendiri, apakah itu penting atau enggak. Ketika kita misalkan dilimpahkan dengan finansial yang lebih atau apapun kelebihan kita, ya kita bagi ke teman-teman yang sekiranya kita patut untuk bagikan. Kalau aku sih gitu, Shoki. Jadi tergantung cara pandang kita melihat bagaimana cara berbagi kita dan tujuan kita untuk berbagi itu seperti apa. Nah, untuk Kak Robert nih, Kalau aku pribadi sih sama kayak Asandi, dan buat aku sendiri pribadi berbagi itu tuh penting karena itu value of life aku. Jadi kayak nilai kehidupan aku, dimana memang aku pribadi kayak aku bilang tadi, itu cara aku mendapatkan kebahagiaan yang ultimate kayak gitu. Cara aku menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain, ya menurut aku pribadi itu penting buat aku dan aku harus melakukannya kayak gitu. Tapi balik lagi ke teman-teman tadi, sesuatu hal itu tuh nggak enak kalau dipaksakan, bener nggak sih kayak gitu. Jadi kita harus balik lagi tanya ke diri kita sendiri, seberapa penting berbagi itu buat diri kita. Kalau memang penting dilakukan, kalau enggak ya udah nggak apa-apa kayak gitu. Semua orang punya pandangan masing-masing, jangan terkotak-kotak sama pandangan orang lain. Nah tadi sudah disampaikan oleh Kak Robert dan itu aku setuju banget, karena ada tujuan hidup seseorang itu pasti ada tujuannya itu dengan mungkin berbagi seperti itu, dan ada beberapa orang yang memiliki kebahagiaan sendiri ketika mereka sudah melakukan berbagi seperti itu. Dan kadang aku mau tanya kepada Kak Robert dan Kak Sandi gitu, meskipun kadang kita juga pengen berbagi kepada semua orang, tapi kadang rasa kita tuh rasa untuk berbagi itu kurang gitu. Nah, gimana cara untuk meningkatkan rasa berbagi itu tuh biar meningkat dan supaya itu menjadi hal yang positif dan ikhlas gitu? Biar meningkat ya? Tuh. Gimana ya ditingkatin? Belajar aja kali ya? Berapa SKS Kak? Kuliah. Jadi gimana caranya kita biar meningkat berbagi ya tergantung perspektif kita lah ya. Kita pompa dari dalam diri kita, gimana caranya kita terbiasa untuk melakukan hal-hal positif gitu kan. Karena untuk berbagi itu sendiri kita biasanya udah tertanam dari kecil. Misalnya orang tua kita udah ngajarin, ayo nak berbagi ke pengemis atau apapun itu ya, kita pasti mengikuti kan dengan begitu otomatisnya. Jadi menurut aku kita nggak bisa melecut orang untuk selalu berbagi kapanpun, dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, karena itu karena berbagi itu sesuai dengan rasa yang ada dalam diri kita dan itu ikhlas dilakukan. Begitu. Jadi ajaran dari kecil tuh juga berpengaruh kan? Berpengaruh banget. Ajaran positif. Jadi ketika kalian punya nantinya besarnya atau mengajarkan kepada anak-anak kecil kita atau kepada semua orang lah di sekitar kita tuh ajaran yang positif. Jadi kebiasaan. Nah, nanti jadi kebiasaan. Kalau positif ya nanti kedepannya dapat memberikan dampak yang positif juga kepada orang lain. Betul. Nah, untuk Kak Robert sendiri gimana? Kalau aku memang masa kecil atau orang tua itu bisa jadi faktor penentu seberapa besarnya keinginan kita berbagi kayak gitu. Tapi buat teman-teman yang mungkin sekarang baru memulai, itu bisa sih kayak research dulu kayak gitu, berbagi yang benar itu seperti apa, bagaimana mengawalinya kayak gitu. Dan balik lagi tadi ke niat awal, kayak
kalau teman-teman punya niat, insya Allah nanti kedepannya bakalan berkembang sendiri, bakal tumbuh sendiri dan makin gede lagi kayak gitu. Semuanya dilakukan ya secara bertahap, gak bisa yang langsung kayak aduh semangat kayak gitu. Ya samalah, ibarat kata kayak apa ya, kayak bikin tugas gitu atau apalah kayak gitu. Semuanya kadang ada naik turunnya sendiri kayak gitu. Jangan, kalau teman-teman sedang mengalami masa turun, jangan jangan rendah diri kayak gitu. Jangan merasa kayak aduh kok kayak gini ya kayak gitu. Semua ada waktunya sendiri. Oke. Aku juga mau nambahin sih, biar cara berbagi kita meningkat, kita juga bisa milih circle nih. Circle itu juga penting, juga menentukan bagaimana sifat kedermawanan kita terhadap orang-orang yang membutuhkan, karena circle itu juga penting. Mengenai habit juga ya, kebiasaan orang-orang yang senang berbagi, akhirnya nanti kita juga ketularan. Nah sama selain circle mungkin juga kita lihat konten. Ya nggak apa-apa lah ya kita menjadikan konten itu sebagai suatu kiblat kita berbagi. Ya emang apa salahnya, karena berbagi itu nggak ada takaran lebih atau kurangnya gitu, nggak ada takaran tinggi atau rendahnya orang untuk berbagi. Jadi menurutku konten itu bisa jadikan untuk berbagi, bisa juga kita jadikan konten itu sebagai suatu pelajaran agar kita bisa berbagi juga ke sesama. Ngomongin soal circle nih, tadi aku tuh juga mengawali berbagi ini tuh dengan itu juga karena gabung komunitas, gabung kelompok, lihat-lihat teman-teman kok effortnya yang dikeluarkan sangat gede banget ya. Mungkin ketika aku melihat effort itu, aku juga terpacu untuk bekerja lebih baik lagi, untuk terjun ke sosial, ke masyarakat lebih lagi kayak gitu. Effortnya lebih dikeluarkan lagi kayak gitu. Itu bisa jadi tips juga buat teman-teman. Silahkan bergabung komunitas manapun, yang penting positif. Betul. Dan tadi faktor lingkungan juga berpengaruh terhadap diri kita sendiri atau rasa positifnya gitu ya. Mungkin juga circle juga tadi juga dibahas juga. Jadi ada pepatah mungkin mengatakan kayak gimana kita bersosialisasi itu akan kecium baunya kita juga. Contohnya adalah misal kita bergaul dengan orang yang jual parfum ya akan tercium bau parfumnya juga gitu. Jadi perlu adanya memilih teman itu sebenarnya boleh untuk memilih teman supaya dapat tahu posisinya seperti apa, bukan hanya negatifnya aja gitu. Setelah tadi kita bahas tentang bentuk-bentuk berbagi dan cara berbagi, nah Syauqi pengen tanya dan kepo dari Kak Sandi dan Kak Robert sendiri pernah melakukan berbagi apa dalam bentuk apa nih dalam hidup dari Kak Sandi dan Kak Robert sendiri? Harus disebutkan nih berarti. Enggak apa-apa dong, biar teman-teman tahu aja gitu. Oh berarti Kak Robert dan Kak Sandi itu berpengalaman dan punya rasa berbagi yang cukup tinggi gitu. Aku tidak punya pengalaman apa. Dari Kak Robert dulu deh. Aduh, jadi aku lagi. Kalau aku sih enggak gede-gede banget. Paling aku join sama komunitas, berbagi hal-hal yang inilah teman-teman pernah nggak sih ketika scrolling timeline IG misalnya, lihat ada konten-konten baru, itu salah satu bentuk berbagi loh. Kalian ngasih insight baru, ngasih wawasan baru kepada environment di sosial media, itu salah satu bentuk berbagi. Itu juga bisa dilakukan kayak gitu. Itu mungkin hal kecil yang dilakukan. Sama ya itu sih, aku tadi benar yang dimensi sama Syauqi, aku juga ngelakuin street feeding untuk teman-teman kecil kita yang ada di jalanan. Kecil itu yang lagi di UNES lagi ramai banget sih populasinya memang ya. Teman-teman kita itu kucing. Aku sebenarnya cat lovers juga, senang banget sama kucing tapi nggak bisa melihara. Jadi ya aku manfaatkan dengan street feeding itu tadi. Aku curahkan dengan street feeding tadi. Itu juga boleh dilakukan karena itu juga kebaikan juga. Yang penting perhatikan jangan merusak lingkungan ya. Kalau kalian mau street feeding harus ada tempat buat ngasih makannya, tempat ngasih minumnya, jangan langsung ditaruh ke jalanan kayak gitu, jangan. Itu mungkin satu contoh yang dapat menggugah teman-teman akademi semuanya untuk melakukan kebaikan gitu. Dan juga kadang banyak yang jahat pada kucing-kucing gitu ya. Kasian banget. Nah untuk Kak Sandi, apa pengalamannya gitu dalam berbagi? Pengalaman dalam berbagi sih baru-baru ini emang kita sama satu geng kita bagi-bagi nasi ke Tunawisma itu pas sahur on the road, terus juga kita bagi-bagi takjil
sama mungkin pas waktu zaman BEM sih kita rutin galang dana kalau misalkan kita ada gempa atau bencana, kemudian kita salurkan. Terus ada juga pas zaman emas sosial kita adakan bagi-bagi masker atau hand sanitizer. Ya mungkin itu sih sekelumit pengalaman berbagi dari aku. Ya mungkin masih kurang lah ya, masih dibilang kurang. Ya tapi untuk perasaan apakah dibilang menyesal, sesibuk itu untuk berbagi, kalau dari aku pribadi enggak, karena berbagi itu jujur walaupun itu capek tapi rasanya tuh seneng gitu loh. Iya kan, lihat respon dari bener. mereka. Responnya mereka sih ketika mereka tersenyum atau terima kasih gitu, itu deh rasa kayak seneng banget. Dan buat aku pribadi nggak ada kata cukup sih buat berbagi. Karena sampai kamu berapapun usianya, setua apapun, semuda apapun, berbagi itu nggak ada ketok palunya. Kamu mau mulai dari kapan, mengakhiri kapan gitu. Nah kalau pengalaman dari Syauki sendiri itu yang paling tersentuh tuh waktu Syauki sama temen SMA ya di rumah cacat ganda gitu. Kita memberikan sembako dan pakaian dan juga ngasih pendidikan atau mungkin sharing-sharing bersama mereka. Itu benar-benar kayak mereka sampai tersentuh aja. Mungkin mereka yang mungkin punya kekurangan gitu ya, kekurangan, tapi mereka masih semangat untuk menjalani hari mereka gitu. Bagaimana dengan kita yang mungkin kadang kurang bersyukur untuk itu gitu. Dan jadi mungkin dapat menjadi motivasi juga bagi teman-teman semua untuk dapat selalu bersyukur. Jika punya rezeki lebih, silahkan kalian untuk berbagi gitu. Jangan sampai terlalu dengan duniawi gitu, terlalu gila dengan duniawi tapi lupa akan akhirat nanti. Gila dengan diri sendiri. Jangan sampai nanti masuk era Z susah. kerja tapi nggak ada berbaginya gitu kan. Nyesel juga nanti pas tua gitu. Benar. Jadi ada kadang juga mungkin bagi orang lain mungkin itu ada sesuatu yang kecil, tapi bagi mereka juga itu suatu kebahagiaan yang besar. Kebahagiaan nggak bisa ditentukan dengan satu kotak aja kok. Banyak kotak-kotak lain yang harus diisi. Nah mungkin kita sudah tak terasa gitu ya, sudah lama sekali berbincang, mungkin hampir setengah jam atau 20 tahun gitu ya. Mantap lama sekali ya, mungkin gak sabar 30 menit kita sudah berbincang-bincang tentang berbagi gitu ya. Mungkin teman-teman kita dapat menginformasikan tentang berbagi itu sendiri, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan mungkin konten positif gitu ya. Nah terima kasih juga untuk Lydia Beauty Salon yang dapat mensukseskan acara kita supaya dapat berjalan dengan baik gitu ya. Dan terima kasih untuk dukungannya kepada Lydia Salon, dan terima kasih banyak lah gitu untuk sponsor yang telah mendukung kita. Sampai jumpa di spesial RMM FM tahun 2022 atau selanjutnya bakal di season 2. See you and Viva Akademika. Dadah. Bye guys.